Ya perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Al-Ghifari 135181112. Pada kesempatan kali ini bakal ngedemoin tugas seleksi 1 Basdat. Nah, jadi di sini tugas saya itu adalah melakukan web scraping. Di sini saya memilih topik untuk status internet di dunia. Datanya diambil dari dua buah website, yaitu internetworldstats.com sama speedtest.net Global Index. Nah, jadi kalau untuk di internetworldstats.com ini kita bisa ngelihat data dari populasi, jumlah pengguna internet, terus persentase pengguna internet di negara tersebut. Nah, ini kan kalau di web ini tuh yang untuk region Afrika. Nah, di sini juga dia nyediain data buat Afrika, Amerika, Asia, Europe Union, Middle East, Oceania, Stats. Nah, nanti kita bakal scraping dari semua webpage tersebut, ditambah datanya bakal digabungin sama dari si speedtest ini nih, speedtest.net atau Global Index. Kalau di sini itu nyimpen data kecepatan dari internet masing-masing negara. Itu ada kecepatan mobile sama broadband ya. Nah, saya sengaja gabungin data dari dua buah website ini karena kayaknya bakal lebih menarik kalau nanti udah masuk ke visualisasi data. Kalau misalnya kita punya data dari jumlah penduduk, pengguna internet, sama kecepatan internet di negara tersebut gitu. Nah, langsung aja kita ke program ya. Pertama di download dulu reponya. Saya udah download, terus nanti di ekstrak. Nah, ya ini di download. Terus di ekstrak ini bakal ada folder data, screenshot sama src, buka yang src. Terus kalian jalanin terminal di sini. Oh ya, pastiin juga kalian udah menginstall Node.js dan npm di komputer yang akan menjalankan program ini. Nah, buat npm sendiri itu udah keinstall secara otomatis kalau misalnya kalian install Node.js. Nah, kalian pastiin dulu Node. Nah, ini berarti udah keinstall kan. Nah, sekarang kalian bisa jalanin npm install. Nah, ya. Setelah kalian jalanin npm install, dia itu bakal nge-install library yang dibutuhin si program ini. Nah, contohnya itu kayak downloading Puppeteer yang bakal kita pakai library-nya buat nge-extract data dari websitenya. Kita tunggu aja sampai downloadnya selesai. Jadi kenapa saya menggunakan JavaScript? Kan biasanya menggunakan Python ya kalau masalah data gini. Nah, jadi ada ceritanya, nanti bakal dikasih tahu di akhir video nih. Nah, kita tunggu aja. Nah, jadi kalau misalnya tadi udah selesai nih downloading package-nya, dia itu bakal ada folder Node Modules. Nah, Node Modules ini berisi modul-modul yang dibutuhin sama programnya buat ngejalanin. Nah, buka terminal lagi aja. Terus kalian kalau udah npm install, kalian langsung aja jalanin Node index.js. Nah, jadi dia bakal langsung scraping dari dua buah website, yaitu kan ada dua website kan tadi, jadi dipisahin gitu. Pertama website yang Internet World Stats itu kita bakal nge-scrap dari 5 buah webpage, dan 5 buah webpage ini berjalan secara asinkronus, jadi biar prosesnya cepat, semuanya itu berjalan bersamaan gitu. Nah, ini kan udah scraping Afrika, Europe, Middle East, jadi scrapingnya berjalan secara bersamaan. Terus kalau udah, dia bakal ngambil data yang buat kecepatan internet. Nah, scraping mobile speed, broadband speed, terus save kan. Dia udah ke save, berarti dia itu datanya bakal ke save di folder data nih, data.json. Kita langsung buka aja. Kita buka Visual Studio Code. Nah, jadi di sini kita langsung lihat aja datanya di data.json. Nah, jadi datanya itu seperti ini ya. Jadi ada nama, region, population, internet users. Tadi kan kalau buat data-data yang ini nih, yang name sampai Facebook subscriber itu kita ambil data dari sini. Nah, kalau misalnya yang broadband speed sama mobile speed itu kita dapat dari sini. Data itu digabung. Terus kalau misalnya URL ini kayak lebih spesifiknya lagi sih, kayak data-data yang lebih spesifik dari kecepatan internet itu.
Nah, ini kan tadi Afghanistan gitu kan, Afghanistan yang April. Bisa dilihat detailnya di sini. Nah, habis itu sekarang coba kita lihat kode programnya di index.js. Jadi secara garis besar kita menggunakan Puppeteer kan pakai JavaScript. Jadi kenapa pakai JavaScript? Jadi ceritanya gitu, itu awalnya saya juga coba pakai Python untuk nge-scrap. Jadi awalnya nggak nge-scrap buat dua website ini nih, bukan buat data internet, tapi awalnya itu saya ngambil topik buat kursus online di udemy.com. Nah, waktu itu nih kalau misalnya kita buka ke Udemy, terus saya juga waktu itu mau ngambil misalnya dari JavaScript, pencarian di JavaScript. Jadi awalnya itu saya menggunakan Beautiful Soup juga, tapi setelah mau di scrap ternyata data yang didapat tuh tidak sesuai yang diinginkan. Jadi data HTML di ini tuh nggak bisa didapetin sama si Beautiful Soup. Akhirnya saya coba buat pakai JS kan, terus ternyata pakai JS juga nggak bisa. Akhirnya setelah dicari tahu ternyata webpage si Udemy ini dia itu kayak dinamik gitu websitenya, jadi nggak bisa diambil pakai request biasa, dia itu harus di render dulu nih. Kalian kalau misalnya cuma pakai yang Beautiful Soup itu cuma dapat data-data ini, dan kayak misalnya si complete JavaScript itu nggak ada nih, nggak ada, jadi nggak didapet gitu, jadi dia kayak dinamik gitu kan. Akhirnya saya coba cari, ternyata dia itu harus pakai web rendering gitu, dan disediainnya sama si Puppeteer ini. Terus waktu itu saya udah sebenarnya udah selesai nge-scrap buat si udemy.com ini, tapi ternyata waktu ngehubungin orangnya, si webmasternya dari Udemy, ternyata webnya ini tidak boleh di scraping. Jadi akhirnya saya langsung ganti topik, padahal topik buat yang Udemy ini udah selesai di scraping. Nah, jadi karena udah selesai terlanjur pakai JavaScript, jadi kayak ya udah buat ganti website ganti aja gitu, tapi ya udah pakai JavaScript aja karena udah selesai kan gitu. Nah, lanjut lagi ke kode yang ini. Jadi pokoknya intinya dia itu nanti datanya nih di sini saya menggunakan asynchronous function, jadi dia itu berjalannya secara bersamaan gitu. Nah, kayak di sini di merge antara broadband sama mobile. Broadband sama mobile tuh yang ini kan, dia ada dua table, tapi dia jumlahnya nggak sama. Yang ini 139, ini 174. Terus habis itu kita ngambil data juga dari sini, dan nggak semua data yang diambil dari Internet World Stats ini ada di speed test. Jadi itu bakal kita clear datanya, kita cleaning aja, karena pengennya yang ada data kecepatan internet aja sih. Habis itu setelah itu kita juga melakukan parsing di sini. Jadi buat data-data yang emang sebenarnya bentuknya numerikal, tapi kan kalau diambil inner text itu dapetnya string kan, di parse aja ke float atau ke integer sesuai yang dibutuhin. Habis itu terakhir kita langsung write aja si file ke dalam file JSON gitu. Jadi sebenarnya emang datanya nggak terlalu banyak, jadi totalnya cuma ada 174 negara, karena emang dari websitenya cuma ada yang segitu. Nah, iya nih. Jadi di sini emang script dari 5. Oh ya, terus ini kan sebenarnya di sini cuma kayak indeksnya doang kan, kayak intinya doang. Jadi sebenarnya fungsi-fungsi buat nge-scraping itu ada di internet stats buat yang internet stats worldstats.com, sama yang di speed test ini buat nge-scrap yang dari speed test. Jadi karena saya menggunakan dua buah website kan. Gitu, bisa dilihat di sini. Kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung ditanyain ke saya aja. Nah, jadi sekian demo dari program web scraping ini. Terima kasih.